Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Dewi KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar rekrutmen untuk P3K di tahun 2024 ini. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi yang mana teman-teman kita akan membahas terkait dengan edaran terbaru dari BKN atau Badan Kepegawaian Negara teman-teman ya. Dalam hal ini yang menangani ya untuk masalah pendaftaran di CASN tahun 2024 ini. Nah, di dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi yang mana di sini Badan Kepegawaian Negara atau BKN kembali mengeluarkan surat edaran terbaru. Kalau kita lihat teman-teman di sini per Januari 2025, jadi masih news ya, jadi masih hari ini ada edaran terbaru dari Badan Kepegawaian Negara. Nah, nanti kita akan lihat teman-teman ya. Kalau dilihat di sini tentunya ada kabar baik juga ya bagi tenaga honorer yang mungkin masih mempersiapkan berkas ataupun mungkin belum selesai ya. Nanti perlu diingat teman-teman ya bahwa Badan Kepegawaian Negara atau BKN ini sudah memberikan kesempatan 3 kali ini ya. Jadi 3 kali ini Badan Kepegawaian Negara sudah memberikan kesempatan bagi tenaga-tenaga honorer ya. Nah, nanti tentunya di sini ada kategorinya ya. Jadi tidak semua tenaga honorer itu nanti bisa ikut sesuai dengan edaran BKN ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini di 6 Januari 2025 di sini Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan kembali surat edaran nomor 55 BKS dan sekian ya tahun 2025. Nanti kita akan bahas ada informasi apa dan juga kesempatan apa yang sudah diberikan dari BKN, yang mana kalau kita lihat ini sudah yang ketiga kalinya ya. Nanti kita akan bahas di video ini. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita masdiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk edaran terbaru dari BKN, yang mana edaran ini dikeluarkan per 6 Januari 2025 ya. Tentunya ini ada beberapa kabar baik ya bagi teman-teman tenaga honorer mungkin yang kemarin kena TMS ya atau tidak memenuhi syarat di berkas administrasi di tahap 1 kemarin ya. Terus yang kedua tentunya bagi yang belum selesai untuk daftar P3K tahap 2 ya, ini seperti di judul kita, jadi BKN ini sudah memberikan kesempatan 3 kali ya. Jadi kalau kita lihat sudah ada edaran sebanyak 3 kali teman-teman ya, ini terkait dengan pendaftaran di P3K tahap 2. Nah terus kalau kita lihat teman-teman dari edaran ini ya, kalau kita lihat dikhususkan yaitu ternyata untuk teman-teman non ASN yang kemarin ini ya di TMS tahap 1. Nah, karena untuk TMS di tahap 1 ini kan untuk teman-teman yang kedua ya. Nah, yang kedua terus untuk yang terdaftar di database BKN. Ya, jadi ini adalah kalau kita lihat edaran yang nanti akan kita bahas, ternyata fokusnya ke sana sebenarnya adalah bagi rekan-rekan yang itu ya. Jadi yang kemarin sudah terdaftar di database BKN. Terus yang ketiga yang belum daftar P3K tahap 2, nah ini segera daftar ya, karena sudah diberikan kesempatan 3 kali ya, nanti biar tidak diundur-undur terus ya, karena jadwalnya kan terus diberikan kesempatan sebenarnya kan untuk skema untuk penyelesaian tenaga honorer. Nah, kalau kita lihat teman-teman untuk jadwal P3K di tahap 2 yang pertama ya, nah ini dikeluarkan ya oleh Badan Kepegawaian Negara per 27 September 2024 ini terkait dengan jadwal P3K. Ya, kalau kita lihat kemarin untuk jadwal pendaftaran P3K itu kan terakhir ya di 31 Desember 2024. Nah, berikutnya ini BKN mengeluarkan kembali ya surat edaran yang mana ini ada perpanjangan atau penyesuaian. Nah, ini dikeluarkan di 30 Desember 2024 ya, yang kemarin kalau kita lihat yang semula ya sampai dengan 31 Desember ya. Nah, kemarin di 31 Desember ini diperpanjang kembali ya sampai dengan 7 Januari 2025. Jadi sebenarnya untuk pendaftaran ini ya terakhir adalah besok
ya, karena ini kan tanggal 6 ya. Jadi besok itu seharusnya ya untuk pendaftaran P3K di tahap 2 itu ditutup di 7 Januari 2025. Nah, tetapi ternyata teman-teman BKN kembali mengeluarkan surat edaran per 6 Januari 2025 ya. Jadi hari ini ternyata BKN mengeluarkan jadwal kembali ya terkait dengan P3K, yang mana di sini ada penyesuaian kembali untuk jadwal seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahap 2. Nah, kalau kita lihat teman-teman dari informasi yang disampaikan ya. Nah, dari informasi yang disampaikan ya di 6 Januari 2025. Kalau kita lihat teman-teman ya, kalau kita baca ya, di sini nanti ternyata ada informasinya mengenai ini ya, 634. Jadi ada terkait dengan keputusan dari Menpan RB nomor 634 tahun 2024 ini terkait dengan kriteria pelamar pada seleksi P3K ya. Nah, ini bagi tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN-nya. Memang BKN ini memang akan menyelesaikan ya. Jadi akan menyelesaikan. Jadi sekarang masih ada skema-skema dalam penyelesaian tenaga-tenaga honorer itu yang sudah masuk di dalam database BKN. Nah, mungkin nanti teman-teman yang belum punya edarannya seperti biasa ya bisa di-download di masdiukdr.com. Termasuk untuk jadwal yang hari ini yang per 6 Januari 2025 teman-teman juga bisa cek di masdiukdr.com. Oke, kalau kita cek teman-teman di sini ya, di dalam edaran ini ternyata dijelaskan dalam rangka mengoptimalkan proses penataan tenaga non ASN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Bersama ini kami sampaikan penyesuaian kembali jadwal pelaksanaan seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2 sebagaimana terlampir. Nah, penyesuaian jadwal seleksi ini berlaku bagi tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN ya. Jadi memang yang sekarang digencar-gencarkan adalah ini. Jadi tenaga honorer yang sudah masuk di dalam database BKN itu segera untuk melakukan pendaftaran di di tahap 2 ini ya. Misalkan teman-teman kemarin kena TMS ya. Nah, di sini sesuai dengan kriteria keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 634 tahun 2024 tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN tahun anggaran 2024. Nah, ini selain untuk yang masuk di dalam database BKN, teman-teman, di sini juga dijelaskan maupun bagi tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Nah, dengan adanya surat ini, maka surat PLT Kepala Badan Pegawai Negara yang tertanggal 30 teman-teman, yang mana seharusnya kan ditutup di tanggal 7 Desember. Nih ya, maka jadwal seleksi ini di tahap 2 ini dinyatakan dilakukan penyesuaian pendaftaran sampai dengan di 15 Januari 2025. Ya, sebenarnya ini masih ada kesempatan ya bagi teman-teman yang memang kemarin atau mungkin belum menyelesaikan pendaftaran ya, khususnya bagi rekan-rekan yang yang masuk di dalam database BKN. Nah, ini kalau kita lihat di dalam penyesuaiannya teman-teman untuk jadwal semula ya, jadi yang berubah itu hanya di pendaftaran seleksi. Ini yang semula di 7 Januari 2025 maka nanti diperpanjang ya teman-teman sampai dengan 15 Januari 2025. Nah, kalau kita cek sedikit ya mengenai Permenpan RB nomor 634 tahun 2024 teman-teman, yang mana terkait dengan kriteria pelamar pada seleksi P3K ya bagi tenaga non ASN yang terdaftar di dalam database BKN. Nah, di sini di diktum pertama ini dijelaskan ya. Jadi bagi tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN ini mengikuti seleksi P3K ya dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut. Jadi ini yang teman-teman yang tahap 1 itu yang kena TMS ya. Jadi yang kena tidak memenuhi syarat ya. Ini pada seleksi administrasi pengadaan P3K di tahap 1. Nah, ini misalkan kalau teman-teman kemarin daftar di tahap 1, nah, ternyata teman-teman kena TMS, itu bisa daftar lagi di tahap 2 ini ya. Terus yang kedua, bagi yang tidak memenuhi syarat TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS, ini bagi teman-teman yang ikut CPNS kemarin, jadi ada tenaga honorer yang masuk di dalam database BKN itu ikut daftar CPNS ya, ketika seleksi administrasinya ini dinyatakan TMS ya, maka bisa ikut kembali di P3K tahap 2 ini. Paham ya? Tapi hanya yang TMS ya. Nah, tapi kalau yang sudah ikut SKD ya itu tidak bisa. Gitu ya. Terus yang terakhir adalah yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN di tahun 2024 ini. Nah,
Berikutnya teman-teman, untuk yang di diktum kedua, nah ini ya. Nah, bagi teman-teman yang TMS di tahap 1 ya, bagi teman-teman yang TMS tahap 1 itu nanti bisa daftar kembali ya dengan syarat di diktum kedua. Pelamar yang dimaksud pada diktum pertama hanya dapat melamar pada instansi tempat bekerja saat mendaftar. Nah, yang ketiga teman-teman, jadi pelamar yang sudah TMS di tahap 1 itu nanti hanya bisa melamar di 4 jabatan ini. Ya, nanti disesuaikan dengan kualifikasi pendidikannya. Pak, misalkan guru bagaimana ya? Misalkan kalau guru ya kalian pilih ya yang S1. S1 itu Nanti dilihat di sini ada penata layanan operasional. Ya, nanti ada pengelola layanan operasional, ini ada jenjang tingkatannya. Nanti kemarin sudah kita bahas ya terkait dengan pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional atau penata layanan operasional. Jadi kalau misalkan guru, nakes ataupun teknis ya tentunya disesuaikan dengan 4 jabatan ini. Jadi bagi rekan-rekan ya jangan lupa segera di SSC ASN itu segera diresum dan segera untuk melakukan pendaftaran, dan pastikan teman-teman sudah mencetak kartu pendaftaran untuk seleksi ASN di tahun 2024 ini ya. Jangan lupa teman-teman tentunya ada strategi ya untuk penyelesaian penataan tenaga non ASN. Jadi kalau teman-teman memenuhi kriteria, segera untuk melakukan pendaftaran ya, karena nanti tentunya ada strategi-strategi yang mana nanti akan diselesaikan oleh panitia seleksi di dalam rekrutmen ASN di tahun 2024 ini. Ya, terus ada beberapa optimalisasi ya, mungkin nanti teman-teman ya siapa tahu nanti bisa dapat optimalisasi ya untuk penataan tenaga non ASN di tahun 2024 ini ya. Terus jangan lupa teman-teman, ingat ini sudah kesempatan yang ketiga ya. Jadi sudah ada edaran BKN yang ketiga. Nah, ini masih diberikan kesempatan teman-teman untuk melakukan pendaftaran sampai dengan 15 Januari 2025. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.